Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pada orientasi PDKK Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan judul Upaya Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nindita Nur Utami SE yang merupakan penata penanggulangan bencana ahli pertama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon. Latar belakang: bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sering dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Serta yang ketiga, bencana sosial, yaitu yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Indonesia sebagai negara kepulauan berada pada posisi secara geografis, biologis, hidrologis, dan demografis, menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap berbagai bencana alam, sehingga sering disebut sebagai supermarket bencana. Posisi geografis Indonesia masuk dalam pertemuan 3 lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, menyebabkan posisi negara labil, mudah bergeser, dan tentu saja rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan longsor. Secara geografis, Indonesia juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan Ring of Fire, di mana terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur. Di samping itu, posisi geografis Indonesia berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumian seperti badai, topan, siklon tropis, dan banjir. Kabupaten Cirebon mempunyai 9 jenis potensi kejadian bencana, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gempa bumi, dan letusan gunung api. Berdasarkan DBI, terdapat 4 jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Cirebon, yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan keempat bencana tersebut tercatat sebagai kejadian yang paling sering terjadi. Selain bencana yang pernah terjadi, Kabupaten Cirebon masih menyimpan potensi bencana lainnya. Hal ini dilihat dari kondisi wilayah yang beraneka ragam serta parameter metodologi pengkajian. Bencana alam selalu dipandang sebagai force majeure atau sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana, diperlukan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Maksud dan tujuan: yang pertama, melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dari dampak-dampak merugikan bencana. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mengurangi resiko bencana.
Yang keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana. Yang kelima, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan resiko bencana. Fokus dan prioritas pembangunan bidang penanggulangan bencana. Pengurangan indeks risiko bencana Kabupaten Cirebon dan peningkatan indeks kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Program penanggulangan bencana, yaitu yang pertama, pelayanan informasi rawan bencana kabupaten atau kota. Yang kedua, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dan yang keempat, penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Tugas pokok penata penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. 1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana penanggulangan bencana. 2. Melakukan penyebarluasan dan advokasi rencana penanggulangan bencana. 3. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. 4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan bencana kedaruratan bencana. 5. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kontingensi. 6. Melakukan pemantauan risiko bencana secara berkala. 7. Melakukan penyiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana. 8. Melakukan integrasi hasil analisis data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan dan penguatan sistem peringatan dini multi ancaman bencana. 9. Melakukan pengembangan platform sistem peringatan dini multi ancaman bencana dengan teknologi terkini. 10. Menyiapkan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah, daerah, dan masyarakat. 11. Menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan lembaga usaha. 12. Menyiapkan rancangan sistem peringatan dini dengan akademisi. 13. Menyiapkan bahan latihan sistem peringatan dini tingkat regional dan internasional dalam rangka knowledge sharing. 13. Melakukan identifikasi penataan ruang berbasis analisis resiko bencana. 14. Menyiapkan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana. 15. Melaksanakan pendampingan dalam rangka penguatan relawan penanggulangan bencana. Rencana hasil kerja P3K. Isu yang diangkat. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta masih rendahnya kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Rencana kerja. Yang pertama, kegiatan pengkajian risiko bencana desa. Tujuan kinerja masyarakat desa mengetahui penilaian atau pengkajian ancaman kerentanan bencana di desanya dan kapasitas atau kemampuan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Indikator pencapaian tersusunnya dokumen pengkajian risiko bencana desa. Waktu perolehan Januari 2025 sampai dengan Mei 2025. Selanjutnya, kegiatan perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontingensi desa. Tujuan kinerja menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi desa. Indikator pencapaian tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi desa. Waktu perolehan Juni 2025 sampai dengan Desember 2025. Selanjutnya, kegiatan pembentukan forum pengurangan risiko bencana desa. Tujuan kinerja terciptanya koordinasi dalam pengarusutamaan, pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana secara menyeluruh. Indikator pencapaian terbentuknya forum pengurangan risiko bencana desa.
Waktu perolehan Januari 2026 sampai dengan Mei 2026. Selanjutnya, kegiatan peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana. Tujuan kinerja, meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan warga dan aparat desa dalam menghadapi risiko bencana. Indikator pencapaian, cakupan warga dan aparat desa yang memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana. Waktu perolehan Juni 2026 sampai dengan Desember 2026. Rencana kerja selanjutnya, kegiatan pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan desa dan legalisasi. Tujuan kinerja, menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dengan mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Indikator pencapaian, tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes yang mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana. Waktu perolehan Januari 2027 sampai dengan Desember 2027. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di desa. Tujuan kinerja, terlaksananya kegiatan pengurangan risiko bencana di desa. Indikator pencapaian, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi desa diimplementasikan oleh seluruh warga. Waktu perolehan Januari 2028 sampai dengan Mei 2028. Rencana kerja selanjutnya, kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat desa. Tujuan kinerja, melihat efektivitas dan keberlanjutan pembentukan desa tangguh bencana. Indikator pencapaian, terrealisasinya upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dengan terbentuknya desa tangguh bencana. Waktu perolehan Januari 2029 sampai dengan Desember 2029. Kesimpulan, sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana kerja sebagai perwujudan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif dalam pelaksanaannya di unit kerja masing-masing. Mewujudkan desa tangguh bencana adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Dengan mengelola dan memitigasi bencana secara efektif, serta melibatkan masyarakat secara aktif, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan aman dalam menghadapi bencana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.